Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jadi pada dasarnya untuk limit trigonometri itu konsepnya sama seperti limit-limit biasanya. Jadi kita bisa langsung mensubstitusikan nilai ke dalam sebuah fungsi. Jadi seperti ini. Misal untuk nilai C pada domain limit sin X di mana X mendekati C, maka langsung saja kita gantikan C dengan kita gantikan fungsi yang ada di dalam X ini menjadi nilai C, menghasilkan nilai sin C. Dan limit cos X di mana X mendekati C itu sama dengan cos C. X-nya kita gantikan dengan C. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal limit T kuadrat dikalikan cos T dibagi T plus 1, di mana T mendekati 0. Itu kalau misalkan kita pecah menjadi bentuk seperti ini. Limit T kuadrat dibagi T plus 1 dikalikan cos T per 1. Kemudian kita bisa sesuai dengan kaidah perkalian pada teorema limit, kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Limit T kuadrat dibagi T plus 1 dikalikan limit cos T per 1 di mana T mendekati 0. Langsung saja kita substitusikan nilai 0 ke fungsi T menjadi bentuk seperti ini. 0 kuadrat dibagi 0 plus 1 hasilnya 0. Dan cos 1 sama dengan 1. 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Oke, selesai. Kemudian bagaimana dengan soal yang lain? Ini adalah contoh lain dari limit trigonometri. Contoh yang pertama, limit sin X per X di mana X mendekati 0 ketika kita substitusikan menghasilkan nilai 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Hal yang sama juga untuk soal yang kedua, limit 1 min cos X per X ketika X-nya kita ganti dengan 0 menghasilkan bentuk tak tentu karena nilainya 0 per 0. Nah, dua contoh soal ini itu merupakan bentuk spesial pada limit trigonometri. Lalu bagaimana caranya agar solusi yang didapatkan tidak menghasilkan bentuk tak tentu? Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, kita mengenal yang namanya prinsip atau teorema Apit. Teorema Apit ini berbunyi kalau limit sin X per X, di mana X mendekati 0, itu sama dengan 1. Kalau misalkan teman-teman ingin penasaran gitu ya, ingin mencari tahu ini berasal dari mana limit sin X per X sama dengan 1, silakan dicari tahu secara mandiri, bisa kalian cari tahu di buku Purcell atau sumber belajar yang lain. Saya rasa itu banyak yang menjelaskan tentang teorema Apit, karena pada video ini tidak saya jelaskan secara detail karena kita fokus membahas tentang limit trigonometri. Jadi untuk soal yang pertama tadi, limit sin X per X itu sama dengan 1 berdasarkan teorema Apit. Lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua adalah limit 1 min cos X per X di mana X mendekati 0. Cara untuk menyelesaikan limit itu sama seperti mengerjakan limit seperti biasanya. Yang pertama adalah dengan substitusi, kemudian faktorisasi, dan kali sekawan. Untuk yang nomor 2 ini, substitusi menghasilkan nilai bentuk tak tentu, menghasilkan nilai 0 per 0. Kemudian dia tidak bisa dilakukan dengan faktorisasi, sehingga kita harus menyelesaikan dengan kali sekawan. Sekawan dari 1 min cos X itu adalah 1 plus cos X. Sehingga apabila dikali sekawankan, 1 min cos X
dikali 1 plus cos X adalah 1 min cos kuadrat X, dan kita kalikan X dikalikan 1 plus cos X menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian, berdasarkan rumus identitas, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka bentuk seperti ini 1 min cos kuadrat X adalah sin kuadrat X. Karena sinus itu merupakan bentuk kuadrat, maka bisa kita pisah menjadi bentuk seperti ini. Sin kuadrat X dibagi X dikalikan sin X, sin X per X dikalikan sin X per 1 plus cos X. Kemudian berdasarkan aturan perkalian pada teorema limit, bentuk tersebut bisa berubah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian berdasarkan teorema Apit, limit sin X per X itu menghasilkan nilai 1. Kemudian untuk bentuk yang seperti ini, langsung kita substitusikan saja, kita ganti X menjadi 0, menghasilkan bentuk sin X dibagi 1 plus cos X. Kemudian kita kalikan seperti biasa, menghasilkan nilai 0. Untuk soal-soal selanjutnya, apabila dalam soal tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk sin X per X, maka alangkah lebih mudahnya kita ubah menjadi bentuk sin X per X karena berdasarkan teorema Apit menghasilkan nilai 1. Ini tadi rumus identitasnya ya. Kemudian untuk nomor 3, limit tan X dibagi X. Untuk tangen itu kan sama seperti sinus X dibagi cos X, ya kan? Kemudian cosnya bisa turun menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian dari bentuk ini apakah bisa diubah menjadi bentuk sin X per X? Ternyata bisa, menghasilkan bentuk sin X per X dikalikan 1 per cos X. Kemudian berdasarkan aturan perkalian pada teorema limit menghasilkan bentuk limit sin X per X dikalikan limit 1 per cos X. Limit sin X per X menghasilkan angka 1 berdasarkan teorema Apit. Kemudian untuk yang ini tinggal kita substitusikan X terhadap nilai 0. Menghasilkan bentuk 1 dikalikan 1 per cos 0 sama dengan 1. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, limit sin 3X per X. Itu bentuknya sama ya. Kemudian agar bisa kita ubah menjadi bentuk sin X per X, maka kita kalikan sin 3X, kita bagi, maksud saya, sin 3X kita bagi dengan 3X, kemudian dikalikan lagi dengan 3X. Tujuannya apa? Tujuannya agar bentuk dari 3X ini tetap ada, sin 3X per 3X ini tetap ada, tetapi tidak mengubah fungsinya. Kemudian X-nya bisa kita coret, yang ini bisa kita coret, menghasilkan bentuk sin 3X dibagi 3X dikalikan 3. 3 yang di sini adalah sebuah konstanta. Kemudian konstanta bisa keluar menghasilkan bentuk limit sin 3X dibagi 3X di mana X mendekati 0. Kalau misalkan X mendekati 0, otomatis 3X juga mendekati 0. Ya. Bentuk seperti ini
juga akan menghasilkan nilai 1 berdasarkan teorema Apit. Tapi akan berbeda jika X ini tidak mendekati 0. Misalkan X mendekati 1, misalkan ya. Misalkan X mendekati 1, maka 3X akan mendekati 3. Kenapa? Tinggal disubstitusikan saja. Karena kan kalau X mendekati 0, otomatis kan 3 dikalikan kalau misalkan X mendekati 1, otomatis kan kalau 3 dikalikan 1 maka sama dengan 3. Jadi 3X mendekati 3. Jadi tidak berlaku untuk bilangan selain 0 ya. Menghasilkan bentuk seperti ini. 3 dikalikan limit sin 3X dibagi 3X, di mana 3X mendekati 0. Bentuk seperti ini itu sesuai dengan teorema Apit. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi teorema Apit itu berlaku jika bentuk ini sama. 1, 2, 3 itu sama. Jadi kalau ini X, ini juga X. 2X, 2X, 2X. Dan harus sinus. Tidak berlaku untuk selain sinus. Begitu ya. Soal nomor 5. Limit 2X dibagi sinus 3X, di mana X mendekati 0. Kita ubah bagaimana caranya, begitu ya. Jadi kita itu tinggal mentransformasikan bentuk. Kita itu sedang mentransformasikan bentuk dengan tidak mengubah nilai dan artinya. Sinus 3X kita kalikan seperti bentuk sebelumnya. Sin 3X dibagi 3X dikalikan 3X. Artinya kalau misalkan ini kita corek dua-duanya kan sama, ya kan? Kemudian X-nya kita coret agar hilang. Limit menjadi bentuk perkalian ya. Menjadi bentuk pembagian. Limit 2 X mendekati 0 dibagi limit 3X dibagi 3X dikalikan 3. Kalau misalkan X mendekati 0, maka 3X akan mendekati 0. Seperti yang sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Sehingga langsung saja ini 2, kemudian ini adalah 1 dikalikan 3. Menghasilkan 2/3. Oke, segitu dulu saja untuk contoh soal yang saya berikan. Untuk soal-soal yang lain akan saya berikan di grup WhatsApp dan akan kita bahas bersama-sama. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.